yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa untuk penamaskaran Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami menyambut penamaskaran terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Silakan buka buku Parita halaman 23. Kita mengawali puja bakti pada pagi hari ini dengan melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan melakukan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddha Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwadami. Swakato Bhagavata Dhamma. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Ya mamako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagavasata. Ya sajamayang Bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang Bhagawantang sasadhammang sasawaka sanggang abhipajayama. Andamayang Buddha Sambhagavato Bababagana Makarang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Andamayang Saranagamana Padang Bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Halaman 27. Andamayang buddhanusatinayang karomase. Iti pisom bhagawam arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati Andamayang dhammanusatinayang karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi ting Andamayang sangganusatinayang karomase Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang cathare poresa yogani atha poresa pogala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneya pahuneya dhakineya anjali karaniya anotharang punyaketang lokasa ding Andamayang sacakirya gatayang Bhanamase Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sajawajena Sotiteho tu sabbada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawajena Satiteho tu sabbada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sajawajena Satiteho tu sabbada Andamayang manggala sotang Bhanamase Ewame sotang Ekang samayang bhagawa Sawate yang beharati Jetawane anata pindikasa Arame Atako anyatara dewata Abhikanta yaratia abhikanta wana
Kewalaka pangjetawanaং obasetwa yena bhagavate nupasangkami upasangkami tvam bhagavantang apiwadetva ekamantang athasi ekamantang tethakasa dewata bhagavantang gathaya ajabhasi ahudewa manusaca manggalani acintayung akanggamana sotanang bruhi manggalamutthamang asewana jabalanang panditanan jasewana Pojaja pojaniyanang etam manggala mutamang patiro padesawasoja pepeja kata penyata atasama panidija etam manggala mutamang Baho sajanca se panca Vinaya ca susikito Subhasita jaya waca Etam manggalam uttamang Mata peto uphathanang Potadhara sasanggaho Anakola cakamanta etam manggala muthamang dhananca dhammacariyaca nyatakananca sanggaho anawajani kammani etam manggala muthamang arate verate papa majapana casanyamo apamado cadammesu etam manggalamutamang harawo caniwato ca santo te cakatanyuta kalena dhamma sawanang etam manggala mutamang kante caso waca sata samananan cadasanang kalena dhamma sakaca etam manggala mutamang tapoja brahmacariyanca arya sajana dasanang nibbana sajikiriyaca etam manggala mutamang potasaloka dammehi cetang yasana kampati asokang be rajang kemang etam manggala muttamang eta desa nikatwana sabhatama paracita sabhata soteng gaccanti tante sang manggala muttamang di halaman 38. Nanti kita bacakan terjemahannya bersama-sama. Andamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Jahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abhyapajohomi Anigohomi
Suki athanang pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu apya paja hontu aniga hontu suki athanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata maladha sampatito wigacantu sabe sata kammasaka kammadhayadha kammayoni kammabandu kammapatisarana yang kamangkarisanti kalyanang wa papakang wa tasa daya bawisan kita bacakan terjemahnya bersama-sama. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, dan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sadu, sadu, sadu. Setelah mengulang pembacaan parita, tibalah saatnya kita hening sejenak. Silakan posisikan duduk yang rileks yang dapat menopang meditasi Anda dalam waktu 10 menit ke depan. Silakan manfaatkan waktu yang singkat ini untuk berkonsentrasi terhadap objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya silakan buka buku Parita halaman 42. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Mayang bhante tisaranena saha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bhante tisaranena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang bhante saranena saha Pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadeta. Amma bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunang. Amma bhante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami.
Panatipata Weramani Sikapadang Sammadiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Sammadiyami. Kami sumicacara Weramani Sikapadang Samadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Sammadiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikapadang Sammadiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Sammadiyami. Imani Pancasika Padani Silena Sugating Yanti Silena Boga Sampada Silena Nibuting Yanti Tasma Silang Wisudaye. Hamma bhante sadu sadu sadu. Silakan dibuka halaman 47. Sebelum kita mendengarkan uraian dhamma yang akan disampaikan oleh Samanera Cakkarato, marilah kita bersama-sama melakukan permohonan dhamma desana. Brahman Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Dewarang Ayacata Santindasata Paraja Kajatika Desetu damang Anukampe mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mano pubanggama manuseta manumayang manasa ce budatena basati wa karoti wa tatunang dukame hoti cakawa wata padang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor. Barang siapa yang berucap dan bertindak dengan pikiran yang tidak baik, maka seperti roda pendati yang mengikuti lembu yang menariknya. Dikutip dari Dhammapada kelompok 1
Ya, sebelumnya yang saya hormati Romo, cici-cici, kuku-kuku, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya. Ya tentu dengan kabar yang baik ini, dengan tubuh jasmani yang baik, yang sehat, maka teman-teman sekalian ini bisa melakukan perbuatan baik yang seperti saat ini dilakukan. Coba kita bayangkan ketika tubuh dan jasmani kita mengalami sakit, baik itu sakit secara fisik atau batin, itu apakah teman-teman sekalian bisa hadir di sini? Ya, tidak. Makanya kita harus mempunyai rasa syukur. Karena dengan adanya kesehatan ini, maka bisa mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik, datang ke wihara ini untuk melakukan puja kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika jasmani Bapak Ibu, teman-teman, cici-cici, koko ini sehat, tetapi batinnya yang sakit. Misalnya malas. Apakah bisa datang ke sini juga? Tentu tidak. Karena kenapa? Karena ada rasa kemalasan. Lebih baik di rumah aja lah, baring, mager. Mager itu apa artinya? Malas gerak, ya. Malas gerak, pergi ke wihara, main HP, scroll TikTok. Nah, itu merupakan kegiatan yang dilakukan. Maka timbullah namanya kemalasan atau kelambanan di dalam diri Bapak Ibu. Maka tidak menutup kemungkinan sehat jasmani tapi batinnya sakit, tidak menutup kemungkinan bisa melakukan perbuatan baik seperti itu. Apalagi dengan adanya teman-teman sekarang ini datang ke sini untuk melakukan perbuatan baik, itu ada kesehatan secara jasmani dan batiniahnya sendiri. Maka bisa mendorong untuk melakukan perbuatan baik pada saat ini. Nah, tentu perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, atau teman-teman lakukan, ini tidak sedikit karmanya. Karena baiknya sangat besar sekali. Karena sekarang tadi sudah melakukan mengulang Paliwacana, ajaran Sang Buddha itu dengan membacakan parita-parita suci yang ada di parita biru. Kemudian setelah itu melakukan yang namanya bahawana atau meditasi itu sendiri. Setelah itu kemudian sekarang sudah lagi mendengarkan Dhamma. Atau tentu Dhamma yang sebenarnya sampaikan ini sudah dibabarkan, sudah dikotbahkan oleh Sang Buddha pada zaman dahulu, tapi alangkah baiknya kita mengulang lagi pada kehidupan saat ini supaya kita tidak lupa. Karena kebanyakan manusia itu banyak lupanya daripada ingatnya seperti itu. Maka apa salahnya kita ini mengulang khotbah Sang Buddha itu kembali seperti itu. Supaya kita lebih ingat lagi, supaya kita lebih memahami lagi, tetapi kita juga tidak lupa harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu tema pada saat ini yang sudah saya berikan yaitu melakukan perbuatan baik melalui 3 pintu, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, ini merupakan suatu topik yang sangat familiar yang Bapak Ibu dengarkan. Sudah sangat banyak di mana-mana sudah menjelaskan tentang ini. Maka sebenarnya ngambil ini supaya Bapak Ibu bisa ingat kembali, bisa mengingat kembali ajaran Sang Buddha itu seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan memulai topik ini dari zaman ini, kita kaitkan dengan kehidupan Sang Buddha pada zaman dahulu. Zaman sekarang merupakan zaman yang disebut sebagai 4.0, artinya 4.0, yang dimana merupakan zaman yang penuh dengan kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Teknologi sangat luar biasa sekali kita temukan di dunia ini. Bahkan ketika teman-teman sekalian, atau ini pasti mahasiswa dari UB kan, nah otomatis teman-teman sekalian bisa mengakses
ilmu pengetahuan melalui teknologi, yaitu internet, bisa mencari jurnal, buku-buku dan lain sebagainya, bisa dibaca semuanya. Kalau zaman dahulu tidak ada, harus menggunakan buku. Bahkan ketika masih SMA dulu kan ada buku paket, dibawa buku paket, tasnya sampai berat-berat, sampai robek-robek. Karena belum ada terlalu berkembangnya teknologi ini. Tapi sekarang tinggal buka aja HP, kita temukan informasi-informasi yang berguna. Nah, dengan informasi ini terkadang seseorang salah menggunakan. Artinya apa? Teknologi ini memiliki berbagai manfaat. Ya tergantung orang yang menggunakan teknologi ini. Apakah digunakan untuk hal yang baik ataukah hal yang tidak baik? Nah, itu tergantung dari diri masing-masing. Kadangkala dengan adanya teknologi yang canggih, seseorang apalagi yang muda-muda ini punya pacar, berantem, langsung buat status, galau dan lain sebagainya. Ya, bener nggak? Bener nggak nih? Hah? Apalagi saking gabutnya buat TikTok, ya, yang lagi tren-tren, jidak-jidukin ya. Nah, itu merupakan hal yang tidak baik dilakukan. Lebih baik kita menggunakan misalnya TikTok itu banyak sekarang. Nah, sekarang itu bisa digunakan untuk mengupload video, misalnya mendengarkan dhamma. Kita kan bisa memasukkan urian-urian dhamma. Nah, secara langsung itu merupakan upaya kita untuk melestarikan ajaran Buddha itu sendiri. Ya, daripada kita menggunakan hal yang tidak baik, ketika ribut dengan pacar, langsung saling sambutan-sambutan, saling komen-komen di media sosial. Bahkan banyak toh yang menyebarkan berita-berita hoaks, berita-berita yang tidak benar di media sosial. Banyak sekali seperti itu. Bahkan dengan adanya teknologi ini bisa membuat orang itu berkonflik antara satu dengan yang lain. Ada sebuah kasus dalam kehidupan saat ini yang saudara lihat di media sosial. Kasusnya seperti ini, bahwa ada tukang pembawa galon itu dibully sama seseorang. Sebenarnya tukang galon ini tidak suka marah, pendiam dan lain sebagainya. Tapi karena diusik terus-menerus, ternyata di balik diamnya itu ada kebencian yang tertanam di dalam balik diamnya itu. Karena ada kebenciannya ini, maka timbullah kemarahan, kejengkelan, tidak sukaan. Nah, ini yang muncul. Ketika pikirannya timbul kebencian, tidak sukaan, maka ternyata orang yang membuli itu dibunuh. Tahu nggak gimana bunuhnya? Kepalanya dipenggal, tangannya dipenggal, tinggal kakinya dipenggal, semuanya dipenggal. Bahkan dia mengatakan jujur bagaimana membunuh orang tersebut. Itu artinya apa? Karena adanya kebencian dalam dirinya. Karena adanya tidak kesukaan, karena adanya pikiran yang tidak baik. Inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan pembunuhan. Tapi alangkah baiknya kita juga tidak boleh mengganggu atau mengusik orang lain seperti itu. Maka di dalam Buddha sendiri, dan di dalam ajaran Sang Buddha itu mengajarkan tentang metta, karuna, mudita. Kita mengembangkan cinta kasih kita. Supaya kita ini tidak mengganggu orang lain seperti itu. Sedangkan di dalam kehidupan Sang Buddha itu juga ada seseorang yang tidak menyukai Sang Buddha. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak di sini? Seorang biku yang tidak menyukai Sang Buddha. Ada yang tahu? Nah, di sini yang tidak menyukai Sang Buddha pada zaman dahulu yaitu Bante Dewadatta. Bante Dewadatta ini merupakan yang punya keinginan untuk menjadi ketua dalam sangga itu, menjadi pemimpin lah istilahnya. Maka dia mengatakan ketika Sang Buddha menyampaikan khotbah, mengatakan bahwa Sang Buddha ini sudah tua, meminta mewariskan untuk dia menjadi pemimpin. Sang Buddha tidak menerima seperti itu. Sang Buddha tidak menerima, kemudian Dewadatta pun seakan-akan tidak menerima juga. Maka ada 3 hal yang dilakukan oleh Dewadatta untuk melukai Sang Buddha. Itu yang pertama itu dengan menjatuhkan batu besar dari gunung untuk melukai Sang Buddha. Tapi akhirnya Sang Buddha tidak terluka sedikit pun. Bahkan dengan kedua yaitu dengan memabukkan gajah
Giri Mekala untuk menyakiti Sang Buddha, tapi Sang Buddha menjinakkannya dengan kebijaksanaan dan kesabaran, tidak dengan kemarahan. Ini merupakan cerita yang dapat kita ambil bahwa ketika kita dibenci, ketika kita dimarahi sama orang, ya kita tidak boleh membalas dengan kemarahan. Seperti itu. Maka di dalam Dhammapada mengatakan, jika kemarahan dibalas dengan kemarahan, maka tidak akan selesai. Tapi kemarahan itu dibalas dengan cinta kasih, seperti itu. Tetapi sulit kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kenapa di ajaran Sang Buddha itu mengatakan pikiranlah sebagai pelopor, pikiranlah sebagai pembentuk. Ada yang tahu di sini mengapa? Ada yang tahu? Nah, baik, sebenarnya saya tahu. Ada di dalam satu suta, yaitu tepatnya di dalam Majjhima Nikaya, kelompok 56, yaitu tentang Upali Sutta. Yang di sini ada perbincangan sebenarnya, perbincangan antara dua sekte atau keyakinan. Yang dimana dalam satu keyakinan ini namanya Diganta Tissa, merupakan mempunyai aliran tersendiri. Kemudian datang Sang Buddha lalu menghadap dan bersujud ke Sang Buddha, duduk di satu sisi yang sesuai. Setelah itu menghormat, Sang Buddha bertanya, di ajaran Diganta Tissa ini, ada berapa perilaku yang digambarkan? Kemudian Diganta Tissa ini mengatakan tidak menggunakan penggambaran. Seperti itu. Hanya menggunakan ibaratnya tongkat. Ada 3 tongkat. Tongkat perbuatan secara jasmani, tongkat perbuatan secara ucapan, dan tongkat perbuatan secara pikiran. Seperti itu. Lalu Sang Buddha minta menjelaskan tongkat secara jasmani seperti apa. Tongkat secara jasmani itu dikatakan sebagai seseorang itu melakukan perbuatan tidak baik seperti membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Itu merupakan tongkat jasmani. Tongkat ucapan juga kita melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, ucapan yang tidak bohong, memfitnah orang lain, itu merupakan diibaratkan sebagai tongkat ucapan. Sedangkan tongkat pikiran, kita memikirkan yang tidak baik. Itu merupakan tongkat pikiran. Lalu Sang Buddha mengatakan, mana yang paling tercela dari ketiga tongkat tersebut? Maka Diganta Tissa ini menjawab, yang paling tercela itu adalah, yang paling tidak baik itu adalah, itu perbuatan secara jasmani. Perbuatan secara jasmani. Kenapa demikian? Karena dengan adanya perbuatan secara jasmani ini, kita melihat bahwa itu yang paling tercela, karena kita lihat secara langsung. Contohnya saja, kita membunuh makhluk hidup dengan beringasnya, dengan memotong-motong dan lain sebagainya. Kita melihat itu dikatakan sebagai perbuatan yang paling tercela di dalam ajaran Diganta Tissa ini. Kemudian mengatakan Sang Buddha, Diganta Tissa ini bertanya kepada Sang Buddha, kalau di ajaran Sang Buddha itu seperti apa? Perbuatan yang diajarkan. Sang Buddha menjawab, di sini yang digambarkan dengan perilaku. Sang Buddha menjawab ada 3 juga. Sang Buddha mengatakan yang pertama itu pikiran, ucapan, baru perbuatan. Loh, kenapa kok pikiran utama? Karena maka Dhammapada itu muncul pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Semua yang dilakukan oleh seseorang itu, baik itu perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik, itu berasal dari pikirannya sendiri. Itu berawal dari pikirannya sendiri. Ketika kita memikirkan hal yang baik, maka kita melakukan hal yang baik. Ketika kita memikirkan yang tidak baik, maka kita melakukan yang tidak baik juga. Seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan perbincangan-perbincangan ini, kemudian Diganta Tissa ini itu mengutus yang namanya perumah tangga, yaitu namanya Upali. Upali ini perumah tangga biasa. Kemudian mengutus, kemudian bertemu ke Sang Buddha lagi, kemudian ajak berdiskusi lagi dengan tema yang sama, dengan topik yang sama. Kemudian Upali ini pun selalu membela ajaran Diganta Tissa ini tentang 3 perumpamaan tongkat tadi. Kemudian Upali mengatakan kepada Sang Buddha bahwa yang benar, yang paling tercela itu adalah perbuatan secara jasmani. Tapi Sang Buddha mengatakan, seandainya gini, di Nalanda itu
ada di suatu zaman Sang Buddha ada namanya daerah Nalanda, tempat satu keyakinan ini. Ketika seseorang di Nalanda itu, ketika seseorang orang yang membawa benda tajam ingin menghabisi orang di sana, dijadikan daging, apakah semuanya itu bisa? Dia menjawab, tidak bisa. Karena begitu banyak orang, 50 orang mau dihabisi satu orang itu tidak bisa. Otomatis satu orang ini akan kalah. Benar nggak? Benar kan? Benar. Ya karena itu, maka katakan bahwa berarti tidak dikatakan paling tercela seperti itu. Maka kemudian yang paling tercela itu apa? Pikiran kita sendiri yang paling tercela dikatakan oleh Sang Buddha. Loh, kenapa pikiran kita? Pada zaman Sang Buddha, kita melihat masa lalu pada zaman Sang Buddha, itu banyak sekali para biku yang mempunyai pikiran, mempunyai ilmu-ilmu kebatinan atau pikirannya sudah mempunyai ilmu sendiri. Kemudian bertanya kepada Upali ini, ketika seseorang yang memiliki kekuatan batinia, pikirannya mempunyai kekuatan tersendiri, ketika ingin menghancurkan Nalanda itu, apakah ada yang bisa menjaganya atau tidak bisa melakukan itu? Tidak bisa, karena yang tahu kita sendiri, karena pikiran kita sendiri yang kita tahu, orang lain tidak mengetahui, apalagi pada zaman Sang Buddha mempunyai kekuatan-kekuatan sendiri seperti itu. Maka yang dikatakan yang paling tercela itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, maka perlu sekali kita merawat pikiran kita ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selain itu juga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam salah satu sutta juga ini ada di tepatnya itu di Majjhima Nikaya kelompok 41 yaitu di Salayaka Sutta. Di sana menjelaskan ada rumah tangga yaitu dari Sala berkata kepada Sang Buddha, Sang Buddha, kenapa kok ketika orang jasmaninya hancur atau ketika mengalami kematian itu ada yang terlahir di alam bahagia, ada juga yang terlahir di alam menderita. Sang Buddha mengatakan bahwa itu karena perbuatannya sendiri, nyata. Kemudian dijabarkanlah secara perinci oleh Sang Buddha. Ada 3, di dalam masing-masing ini ada memiliki 3 atau 4 yang harus dijaga. Yang pertama itu adalah pikiran. Pikiran itu ada 2. Pikiran yang iri hati, pikiran ingin membenci. Nah inilah merupakan pendorong seseorang ketika mengalami kematian akan terlahir di alam yang menderita. Loh, kenapa demikian? Bahkan di dalam Abhidhamma pun mengatakan, pikiran ini adalah menentukan seseorang terlahir di alam bahagia atau tidak. Ketika seorang mengalami kematian, kemudian pikirannya ini dipenuhi dengan rasa tidak suka, tidak kebencian, dan lain sebagainya, maka itu akan mengkondisikan seseorang itu terlahir di alam yang tidak berbahagia. Maka ada sebuah cerita, Bapak Ibu pernah ini nggak nonton YouTube Bate Asin Keminda? Benar nggak? Ada sebuah cerita, ada seorang berumah tangga, Bapak Ibu. Suaminya ini bentar lagi mau mangkat atau mau meninggal. Di rumah sakit, istrinya datang ke rumah sakit, mempunyai 4 anak. Kemudian suaminya pun ada perasaan curiga kepada istrinya. Kok anak yang keempat itu kok mukanya beda daripada anak yang ketiga? Dia pikirannya ternyata ini hasil serong atau gimana. Ternyata dia mikirnya itu istrinya itu selingkuh, makanya dapat anak yang keempat ini yang beda sendiri. Kemudian suaminya pun bertanya. Dia mengatakan, wahai Adinda, jawablah dengan jujur, apakah anak yang keempat itu kamu hasil serong atau hasil perselingkuhan? Istrinya pun menjawab, tidak, itu anak dia sama istrinya. Kemudian setelah mendengar itu, bahagia tenang. Setelah itu meninggal, kemudian terlahir di alam surga. Alam surga, ternyata ada cerita keduanya, versi keduanya ada. Ternyata setelah meninggal itu, suaminya itu udah meninggal, kemudian istrinya pun bersujud.
Setelah nggak lama kemudian istrinya berpikir, untung aja yang ditanya anak keempat. Coba anak yang kedua. Pasti tahu, dibilang itu. Ternyata yang kedua itu anak hasil selingkuhannya. Suami yang meninggal pun mendengarkan dari alam sana di telepon caranya. Mendengarkan 5 menit kemudian terlahir di alam neraka Awici. Karena pikirannya dipenuhi rasa kemarahan, ketidaksukaan, kecurigaan, dan lain sebagainya. Nah makanya itu, kita harus menjaga pikiran kita ini. Supaya pikiran kita ini selalu terawat oleh kita sendiri seperti itu. Jangan sampai timbul namanya kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, ingin membunuh dan lain sebagainya. Jangan sampai muncul itu. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini baik itu buruk maupun tidak buruk itu berasal dari pikiran kita. Maka ketika kita mengalami kematian, maka pikiran kita akan mendorong kita terlahir di alam mana. Seperti itu. Nah, maka kita harus menjaga pikiran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kemudian yang kedua itu yang dijelaskan dalam sutta ini, yaitu tentang ucapan. Ucapan pun ada berapa? Itu ada bohongan, fitnah, kemudian suka gosip. Nah, ada yang suka gosip nggak di sini? Nah, ada nggak? Gosip tuh makin kecil makin sip ya. Makin sip dia, kalau makin kecil soalnya makin sip. Makin jelas gitu gosipannya ya. Jangan sampai melakukan hal itu. Yang pertama dalam sutta ini itu kebohongan. Artinya di dalam Pancasila Buddhis juga mengatakan kita tidak boleh bohong seperti itu. Kadangkala ada pepatah mengatakan bahwa sekali berbohong maka tetap jadi pembohong, nggak bakalan dipercaya sama orang lain. Maka ketika teman-teman, saudara-saudari sekalian ingin mempunyai teman yang banyak, disukai banyak orang, maka ucapkanlah kata-kata yang jujur. Ucapkanlah kata-kata yang sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan sampai kita berbohong dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang kan banyak tuh anak-anak sekolahan masih SMA, alasannya orang tuanya pergi kerja kelompok dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu keluyuran kemana. Itu kan zaman sekarang itu masih banyak sekali terjadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah memfitnah. Nah, apalagi memfitnah itu tidak boleh dilakukan. Karena memfitnah itu seperti zaman Sang Buddha kan ada yang pura-pura membuat dirinya hamil, kemudian memfitnah Sang Buddha di depan orang banyak, depan murid-muridnya. Tetapi dengan bantuan para dewa yang menjelma jadi tikus, menggigit potongan talinya yang mengikat kayu itu, kemudian jatuh. Kemudian setelah itu, yang memfitnah pun ditelan bumi. Nah, maka itu jangan sampai kita suka memfitnah orang lain seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kemudian yang ketiga itu yaitu perbuatan secara jasmani. Itu pun ada berapa itu? Ada 3 loh, salah. Ada 3. Itu perbuatan secara jasmani itu yaitu membunuh makhluk hidup, kemudian melakukan perbuatan asusila dan lain sebagainya. Di dalam Pancasila itu menjelaskan demikian. Artinya apa? Seseorang yang melanggar Pancasila Buddhis itu ketika membunuh makhluk hidup itu ada niatnya sendiri. Pertama niat, kemudian makhluknya kita sudah mengetahui makhluk itu masih hidup, kemudian kita berusaha menangkap makhluk itu, kemudian berusaha membunuhnya sampai makhluk itu meninggal. Itu dikatakan pelanggaran sila pertama, Bapak Ibu. Bahkan dalam Buddhis sendiri, ketika kita menyuruh orang lain membunuh makhluk hidup, kita juga masih terlibat. Karena kita mempunyai niat juga untuk membunuh makhluk hidup tersebut. Maka kita tidak boleh membunuh makhluk hidup. Tetapi kadang-kala pada zaman sekarang, atau sebelum munculnya ajaran Sang Buddha, banyak sekali tradisi-tradisi atau kepercayaan yang mengorbankan makhluk-makhluk. Bahkan mengorbankan hewan untuk persembahan dan lain sebagainya. Banyak sekali demikian. Tetapi ketika kita mau mencegah, oh jangan seperti ini, maka kita tidak bisa seperti itu. Kita bisa menasihati dengan pelan-pelan, seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahkan Sang Buddha juga menjelaskan
di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, pembabaran Dhamma pertama kalinya, Dhammacakkappavattana Sutta, pemutaran Derda Dhamma. Itu ada jalan mulia berusul 8, Bapak Ibu. Yang pertama itu pandangan benar. Pandangan benar itu artinya apa? Penglihatan kita. Seperti apa penglihatan kita itu tergantung objek yang dilihat. Pandangan benar itu berarti ketika kita melihat kontak mata kita ini bersentuhan dengan suatu objek, maka itulah yang mengakibatkan munculnya pikiran. Ketika teman-teman sekalian melihat orang yang tidak disukai, muncul langsung pikiran yang tidak suka. Bahkan ketika ke wihara, lihat aja objek sandalnya, wah sandal dia ini, gak mau aku pulang ah. Karena saking bencinya, gak mau. Padahal lihat sandalnya aja loh, apalagi lihat mukanya. Nah, ini merupakan suatu yang tidak pantas kita lakukan. Maka kita harus punya pandangan benar. Ketika seseorang memiliki pandangan salah, ya kita harus benarkan, harus meluruskan pandangan yang salah tersebut. Seperti itu. Sedangkan yang kedua itu adalah di dalam Jalan Mulia Berusul 8, yaitu pikiran benar. Seperti itu. Pikiran benar itu artinya apa? Ya pikiran kita ini harus diselimuti oleh rasa-rasa yang atau hal-hal yang baik seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita supaya pikiran kita ini selalu diselimuti dengan hal-hal yang baik, dengan hal yang positif? Maka perlu sekali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian itu melakukan namanya bhavana atau meditasi tadi. Kan ada namanya objek meta atau meta itu cinta kasih. Artinya kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas. Bahkan tidak hanya untuk diri kita sendiri manfaatnya, bahkan bagi para sanak keluarga luhur juga bisa bermanfaat. Nah, dengan meditasi ini berarti kita selalu melatih pikiran kita ini untuk tidak melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Di dalam Agama Buddha sendiri, meditasi juga dibagi jadi dua, samatha, vipassana. Samatha itu ya difokuskan pada satu objek, yaitu tentang ketenangan, yaitu dengan permasalahan nafas, itu mengamati kasar, halus. Ini merupakan cara untuk melatih pikiran seseorang. Yang kedua itu meditasi dalam Agama Buddha itu disebut sebagai vipassana. Vipassana ini objeknya semua badan jasmani. Artinya apa? Kita mengamati bahwa hidup ini adalah anicca, tidak kekalan. Karena ketika kita duduk meditasi berjam-jam, itu pasti rasa sakit itu muncul rasa sakit. Baik itu pegal-pegal, kesemutan, lapar, ngantuk. Nah, itu merupakan penderitaan sebenarnya. Tubuh kita ini penuh dengan penderitaan. Penderitaan kita ini penuh dengan kotoran sebenarnya. Maka ketika teman-teman sekalian, Bapak Ibu, jangan terlalu melekat pada tubuh jasmani. Karena adanya kemelekatan inilah yang menyebabkan seseorang itu menderita sebenarnya. Pikirannya menderita, badan jasmani menderita, seperti itu. Apalagi ketika pergi ke kondangan, harus sisir dulu rambutnya, bagian cowok kan, pakai minyak rambut, ya biar ganteng sedikit. Itu merupakan menimbulkan kemelekatan sebenarnya. Kemelekatan. Karena adanya kemelekatan inilah, maka itu yang membuat seorang menderita. Maka kita ini harus merenungkan bahwa tubuh ini tidak kekal adanya. Tubuh ini tidak selamanya seperti ini. Bahkan sekalipun operasi plastik itu tetap bakalan mengalami namanya usia tua, kematian, penyakit, tetap mengalami hal itu. Maka kita tidak bisa mengatur tubuh ini. Ya tubuh ini gimana? Ya kayak gini adanya. Pasti mengalami perubahan. Bahkan bukan hanya tubuh kita, tumbuhan juga demikian, hewan juga demikian. Semua yang ada di muka bumi pasti mengalami perubahan. Anicca, tidak kekalan. Maka kita tidak perlu melekat terhadap tubuh jasmani kita ini, melekat terhadap apa yang kita miliki. Tidak boleh melekat terhadap harta, tahta,
dan lain sebagainya, tidak boleh melekat. Karena harta itu hanya sementara kok sebenarnya. Yang kita bawa ketika mengalami kematian itulah perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan saat ini. Yaitu melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, maka sangat perlu sekali kita melatih pikiran kita ini, yaitu dengan bermeditasi, dengan berpikir hal yang positif, dengan memaafkan orang lain. Kita melatih pikiran kita ini supaya selalu diselimuti hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, tidak menimbulkan namanya kebencian. Dengan adanya pikiran yang positif dan negatif, maka mendorong teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu untuk mengucapkan hal yang baik juga, tidak mengucapkan hal yang tidak baik, seperti itu. Kita boleh mengikuti zaman sekarang yang modern, banyak sekali kata-kata modern, tetapi maknanya itu tidak baik. Tapi kita harus menjaga ucapan kita ini supaya orang lain tidak tersinggung. Dengan ucapan kita yang kasar-kasar ini, maka membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain itu marah, benci, dan jengkel pada kita. Bahkan menimbulkan yang namanya konflik antara menyakiti antara satu dengan lain, bahkan saling membunuh dengan adanya ucapan yang tidak baik ini. Maka perlu sekali kita menjaga ucapan kita ini supaya tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, dan tidak juga merugikan diri kita sendiri. Setelah kita melatih pikiran kita dengan baik, ucapan kita dengan baik, maka jasmani atau perbuatan juga kita ikut baik juga seperti itu. Dengan perbuatan jasmani yang baik, maka orang lain menyenangi kita seperti itu. Maka kita harus mengembangkan yang namanya meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, dan simpati. Kita harus mengembangkan hal itu. Karena itulah yang dapat mendorong kita hidup bahagia dalam kehidupan saat ini, seperti itu. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama mempraktikkan ajaran Sang Buddha ini dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa hidup bahagia, tentram, damai dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Luhur Samanera Jagarato atas dhamma desananya, semoga memberikan kita kebahagiaan. Selanjutnya kita berlatih menyanyi dhamma kita. Tolong slide-nya. Ya, yang pertama lagu Sang Guru, lalu lagu kedua nanti ngulang himne biar hafal. Sudah bisa kan ini? 1, 2, 3. Hanya ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana.
yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dhammanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Lanjut lirik kedua. Lebih semangat lagi ya, suaranya masih seperempat, tidak masalah ini. Belum semua. Ya, 1, 2, 3. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dhammanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, lanjut kita ngulang himne Samakiwirya. Lanjut. Yang ini lebih keras ya, sudah latihan beberapa kali, semoga hafal. Ini latihan nanti kalau Dhammasanti Waisak kita nyanyi ini bersama-sama biar tamu-tamu dari vihara lain mengenal himne kita ya. 1, 2, 3. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samakiwirya tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samakiwirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh Dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samakiwirya tetap jaya.
Yayasan Samagiwiria tetap jaya. Ya, tepuk tangan. Iya, pengumuman untuk minggu depan tanggal 18 Juni Puja Bakti akan diisi oleh Saudara Yuvander dengan topik Discovered Truth. Jadi artinya kebenaran yang ditemukan. Nah, nanti yang di-sharingkan tentang apa harus datang semua. Ya. Lalu bagi yang ingin berdana menambah kebajikan dengan berdana paramita bisa memasukkan ke kotak dana yang telah kami sediakan maupun melalui rekening yayasan yang tertera di layar. Di rekening. Nah, itu. Ini punyanya. Oh, maaf, belakangnya harusnya 100. Belakangnya 100 bukan 006. Ini punyanya Pelita kayaknya. Waisak. Ya, lalu kita tutup. Ya, kita lengkapi kebajikan kita dengan membacakan Parita Patidana. Silakan dibuka halaman 122. Andamayang batidanang karomase punya sidani katasa yananya nikata nime tesan jabakino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dita meja pyaditawa anye maja tawerino sata tetan tilokasming tebum maja tuyonika panje kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodhantu te sayang ye cimana pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana ponyanang anumodhana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kebabadan capapontu tesa sasit jatang subha sadu sadu sadu. Kita tutup dengan melakukan nama Karapata. Arahang sama sambuddha bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho.
Sanggang namami. Para Bapak Ibu sekalian, tetap bertumbuh lutut dan bersikap anjali, karena Samanera Cakarato akan meninggalkan Dhammasala. Kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sape Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semakhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihontu Namo Buddhaya. Oh iya, sekedar info bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar Tipitaka Centing, nanti bisa menemui saya di bawah untuk mendapatkan kaos yang telah dipesan. Sekali lagi bagi para Bapak Ibu yang sudah mendaftar Tipitaka Centing, bisa menemui saya di bawah untuk mendapatkan kaos yang telah dipesan. Terima kasih.